ada, nggak ada. Itu kreativitas masing-masing dan dikembalikan kepada pimpinan SKPD masing-masing. Gitu. Kalau mengenai promosi Pak, sebelum pandemi yang dipromosikan apa Pak? Dipasarkan di dalam program Bapak di bidang promosi dan pemasaran ya? Ya, tentu kami ini khususnya di bidang pemasaran ini tugasnya adalah mempromosikan, mensosialisasikan, mengenalkan wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, teknik promosinya ya seperti juga yang banyak dilakukan oleh kabupaten lain pada umumnya, kita juga lakukan. Misalnya lewat media cetak, media elektronik ya. Kemudian pameran beberapa waktu yang lalu, pameran ke beberapa kota dan lain-lain. Seiring perkembangan ya, kita ada kegiatan-kegiatan yang kita evaluasi tidak efektif, kita cut. Kita alihkan dengan strategi promosi yang lain. Contoh, pameran-pameran yang banyak dilakukan misalnya di mall di Jakarta, kemudian di mall di Bandung, itu udah mulai kita pangkas habis. Karena kita evaluasi tidak begitu efektif. Karena itu hanya menginformasikan, showing aja tentang Banyuwangi kepada orang yang berkunjung di mall itu aja saat pameran itu digelar, kan begitu. Nah, kami sudah tidak seperti itu. Kami ketika event-event itu ada, bukan showing menginformasikan tapi menjual, gitu loh. Itu yang kami lakukan. Boleh menyelenggarakan pameran macam itu, tapi bukan hanya menginformasikan di Banyuwangi ada ini enggak begitu. Tetapi kami di Banyuwangi ada ini, silakan membeli ini, gitu loh. Artinya ketika pameran itu digelar, kami juga melibatkan tour operator yang kami ajak untuk ikut, langsung jual paket dia, gitu loh. Itu salah satu. Nggak ada begitu. Nggak ada, gitu loh. Itu satu. Ya, yang lain juga kami di sini di Banyuwangi sudah tidak lagi melakukan kerjasama dengan media. Kerjasama dalam arti begini, kami kontrak setengah halaman nih koran Pikiran Rakyat misalnya, setengah halaman itu bisa puluhan ratusan juta loh, itu apalagi Kompas itu. Kami sudah enggak. Itu besar sekali budgetnya. Menurut kami efeknya enggak terlalu. Nah, sekarang strategi kami blast kepada semua media, silakan datang ke Banyuwangi, liput Banyuwangi, kemudian publikasikan di media Anda. Selama di Banyuwangi semua akan kami servis. Mulai dari akomodasinya, transportasinya, semua kebutuhan selama di Banyuwangi kami yang tanggung. Begini Pak, jadi menarik ya. Mengenai SPJ ya. Kan biasanya SPJ itu sudah selesai kalau kegiatannya sudah selesai nih, kayak tadi misalkan laporan promosi di mall. Kan SPJ itu paling perjalanan dinas, sewa booth, sudah itu kan mudah Pak. Iya. Evaluasinya kan begitu saja indikatornya. Nah, itu yang membedakan kami. Kalau hanya evaluasi SPJ mudah. Jadi contoh pameran seperti ini loh, kwitansi pembelian booth-nya kepada penyelenggara pameran. Ini loh bukti-bukti perjalanan dinasnya, ini akomodasinya dan lain-lain, selesai gitu. Tapi kan kami evaluasinya tidak hanya di situ. Kamu pameran ke Jakarta misalnya, saya ditanya nih, saya pameran ke Jakarta misalnya. Setelah pameran, ya berapa orang yang bisa kamu tarik untuk datang berwisata ke Banyuwangi? Itu menjadi evaluasi kami dan target saya namanya indikator kinerja utama saya. Ya, di bidang pemasaran itu saya punya IKU, indikator kinerja utama itu adalah jumlah kunjungan wisatawan. Dan kami ditarget 5 juta kunjungan wisatawan di tahun 2020 kemarin gitu. Dan alhamdulillah tembus gitu loh. Di tahun 2019 ya. Ini Pak, mengenai IKU ya, karena saya juga pernah terlibat juga di penyusunan atau diskusi tentang IKU di beberapa daerah. Ya. IKU-nya mungkin sama tingkat kunjungan. Tapi ketika masuk ke program dan kegiatan itu akhirnya jadi penyelenggaraan event. Jadi bukan pada tingkat kunjungan itu sendiri, penyelenggaraan event sendiri. Nah, itu di sini gimana Pak? Iya,
IKU itu kan sebetulnya di masing-masing bidang ya. Contoh di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi ini ada 4 bidang ya. Ada bidang kebudayaan, ada bidang produk wisata, ada bidang pemasaran, dan ada bidang ekonomi kreatif. Saya di bidang pemasaran itu punya indikator kinerja jumlah kunjungan ya. Kalau di produk wisata itu indikator kinerja salah satunya itu adalah length of stay ya, lama tinggal. Itu IKU yang harus mereka kejar gitu loh. Nah, program kegiatan apa yang saya bisa mendatangkan target IKU tadi? Kan target saya 5 juta tuh tahun ini. Apa program kerja saya bisa untuk itu bisa dapat segitu? Makanya saya breakdown dalam bentuk program kegiatan. Salah satunya tadi itu pameran. Tapi strategi pamerannya ya harus tadi seperti yang saya sampaikan tadi, nggak bisa kita hanya evaluasinya hanya sewa booth-nya udah ada kwitansinya, perjalanan dinasnya udah, SPJ-nya udah lengkap, nggak bisa hanya itu. Kami ditarget untuk bisa mendatangkan orang. Nah, kemudian budget kami salah satunya strateginya apa itu memfasilitasi media-media untuk datang ke Banyuwangi ya. Kemudian akhirnya dengan budget yang sangat minimal, efeknya itu besar. Itu yang kita harapkan. Pak, penyusunan IKU itu kan, ini sekali lagi saya membandingkan dengan daerah-daerah yang memang berdiskusi dengan saya. Ya. IKU itu kan biasanya dibuat mudah untuk dicapai, Pak. Ya. Yang menyusun IKU itu biasanya IKU itu, ya saya nggak tahu ini mungkin mohon Pak, ini Pak informasinya. Biasanya IKU itu diajukannya juga oleh dinas. IKU-nya gimana gitu ya? Itu kan berarti mempersulit diri sendiri sebetulnya, Pak. Kami ditarget oleh Bapeda gitu loh. Jadi IKU itu kita bikin, kan mungkin IKU saya sekarang 5 juta. Kan mungkin tahun-tahun berikutnya itu turun dari itu gitu loh. Kan begitu. Jadi itu IKU kita ajukan indikator kinerja kami itu, dan itu dievaluasi oleh Bapeda gitu loh. Sebagai yang merancang program sekabupaten ini gitu loh. Gitu kan? Maksudnya begini, Pak. IKU-nya itu kan bisa saja begini. Terselenggaranya kegiatan promosi bentuknya di mall, sewa booth. Bisa saja IKU-nya seperti itu, Pak. Oh, enggak. Itu program kegiatannya untuk mencapai IKU. Itu program kegiatan untuk mencapai IKU yang tadi disebutkan itu, bukan indikatornya. Indikator kinerjanya yaitu tadi jumlah kunjungan yang menjadi target saya, tanggung jawab saya gitu loh. IKU Bapak apa aja, Pak? Itu mendatangkan jumlah kunjungan wisata yang nilainya kalau yang tahun 2020 kemarin 2.500.000 karena masa pandemi kan. Tahun sebelumnya IKU saya 5 juta. Gitu, tercapai 5,2 waktu itu tahun 2019 gitu loh. Itu menghitungnya gimana, Pak? Jumlah kunjungan wisata itu dari 2 sumber data kita. Pertama dari destinasi, yang kedua dari hotel. Ya. Nah, kalau wisatawan asing biasanya kita bersumber dari hotel, ya. Yang kita anggap lebih valid itu adalah dari hotel. Tapi kalau wisatawan domestik itu datanya itu dari destinasi wisata. Itu cara menghitungnya gitu loh. Memang kita kesulitan, semualah se-Indonesia itu sulit lah untuk menghitung secara valid jumlah orang yang berwisata ke suatu daerah itu. Karena bisa jadi double account ya. Datang ke Pulau Merah hari itu, kemudian datang lagi ke Ijen, itu orang yang sama, bisa dihitung double. Ya memang itu nggak ada rumusan yang lain yang lebih valid gitu loh. Makanya itu biasanya disebut juga pergerakan wisatawan gitu loh. Itu cara menghitungnya gimana? Kan misalkan ada ke Pulau Merah. Ya. Destinasi lapor ke kita tiap bulan, tiap minggu malahan. Iya. Memastikan bahwa yang dilaporkan benar tidaknya gimana, Pak? Nah, kita punya yang namanya aplikasi ya, e-ticketing namanya. E-ticketing itu ketika orang masuk itu langsung connect ke kami. Hari ini jumlah kunjungan Pulau Merah berapa, kita udah ada data gitu loh. Tapi itu berarti yang harus dibawa dinas saja, Pak? Ya? Enggak, semuanya. Tidak. Kita di Banyuwangi ini dinas hanya mengelola 2 destinasi. Itu Pulau Merah, Grand Watu Dodol sama Pulau Pantai Mustika. Hanya 2 itu aja. Selebihnya dikelola oleh masyarakat langsung, Podarwis seperti yang saya sebutkan tadi, dan institusi vertikal seperti Taman Nasional, Perhutani dan lain-lain. Gitu. Nih, kalau misalkan ada yang masuk ke Taman Nasional Alas Purwo. Ya. Itu menghitung pengunjung datang ke situnya gimana, Pak? Prosesnya gimana sebenarnya?
Maksudnya? Kunjungan yang datang ke Alas Ya. itu hingga masuk sampai ke data yang ada di dinas Itu kan beli tiket. Mereka kan beli tiket. Saat beli tiket itu kemudian didata oleh petugas Alas Taman Nasional. Dan tiket elektronik itu kan kayak printer begitu. Kayak printer ketika itu disobek, itu udah masuk datanya ke kita secara otomatis. Ini menarik Pak, Ya. karena di dinas di daerah lain, Ya. saya ambil contoh yang saya punya pengalaman. Nanti kita lihatkan ya, anunya di teman-teman yang menangani itu. Saya punya pengalaman gini Pak, destinasi itu nggak mau Pak, karena takut Pajak. pajak, Ya. ketahuan gitu. Ya, salah satu kendalanya memang itu. Kita angka segitu itu tadi validitasnya ya, memang ya. Tapi angka yang ada ya itu angka yang ada gitu loh. Bisa jadi memang di destinasi A hari itu kunjungannya ada